Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Thanks kita ketemu lagi dalam Devotion from Nation. Yuk kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa Tuhan jadikan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur jika kami ada sampai saat ini semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami mau belajar sama-sama firman Tuhan. Biarlah firman pagi hari itu boleh mengubah hidup setiap kami. Kami dibukakan pewahyuan agar kami boleh hidup dengan menjadi pribadi yang takut sama Tuhan di tengah kondisi dunia yang semakin buruk. Kami tidak takut pada dunianya, tapi kami memilih untuk menjadi pribadi yang takut sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, hari ini saya membagikan satu perenungan, temanya adalah takut Tuhan. Oke, takut sama Tuhan. Jadi bukan takut pada yang lain, amin. Kita sama-sama tahu kondisi dunia lagi benar-benar buruk. Saya bisa katakan lagi benar-benar mengerikan. Kalau ngomongin pandemi dan COVID, orang tidak lagi ngitungin berapa banyak kasus COVID setiap harinya. Tapi sekarang orang sudah mulai menghitung berapa banyak kasus kematian akibat COVID. Ngeri banget, hampir setiap hari ada orang yang meninggal karena COVID. Belum lagi ketika memikirkan ekonomi yang nggak kunjung baik, bisnis yang lagi sepi, masa depan yang nggak pasti, kita nggak pernah tahu pandemi ini kapan berakhir. Hal itu membuat kita takut, hal itu membuat kita khawatir. Tapi pagi hari ini saya mengajak teman-teman, jangan takut sama dunianya. Kalau dunia makin hancur, makin kacau, makin buruk, jangan takut sama kondisi dunianya. Tapi ambil keputusan untuk menjadi pribadi yang semakin takut sama Tuhan. Amin. Di Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Firman ini menegaskan bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa daripada apapun yang terjadi atas dunia ini. Jadi jangan takut kepada apa yang dapat membinasakan tubuh. Firman ini menegaskan bahwa Tuhan itu lebih berkuasa. Dia tidak hanya berkuasa atas tubuh, tapi juga atas jiwa. Tuhan jauh lebih besar dari semuanya. Amin. Karena itu ketika dunia makin kacau, kita harus semakin memutuskan untuk menjadi pribadi yang takut sama Tuhan. Oke. Di Wikipedia dikatakan takut akan Tuhan itu merujuk kepada rasa takut atau perasaan hormat. Kita respect, kita hormat sama Tuhan. Kagum atau pasrah terhadap Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Oke. Karena itu takut akan Tuhan itu artinya apa? Kita mulai memperhatikan kehidupannya kita. Kita memperhatikan perkataannya kita. Kita memperhatikan tingkah lakunya kita. Di Amsal 8 ayat 13 dikatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecongkokan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Yuk kita menjadi pribadi yang semakin takut sama Tuhan. Jadi pribadi yang lebih takut lagi sama Tuhan dengan cara kita memperhatikan kehidupan kita. Amin. Dengan cara kita mulai membenci kejahatan. Tidak hanya menghindari kejahatan. Tidak hanya tidak melakukan kejahatan. Tapi juga kita mulai jijik terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita mulai benci kepada hal-hal yang jahat. Kita tidak benci manusia. Kita tidak benci orang. Tapi kita benci perbuatan-perbuatan yang jahat. Jangan pernah sentuh itu dalam kehidupan yang kita. Amin. Dan juga dikatakan itu adalah rasa kagum atau pasrah terhadap Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya apa? Kita kagum Tuhan. Kita selalu berserah dan percaya sama Tuhan. He's got our life in His hands. Amin. Karena Tuhan tulis nama kita di telapak tangannya. Even rambut kepala kita semuanya terhitung. Begitu detailnya Tuhan memperhatikan kita. Karena itu kita tidak boleh khawatir. Kita takut akan Tuhan artinya kita pasrah, kita kagum, dan kita selalu berserah dan percaya sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu artinya Tuhan tidak pernah membiarkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Dia, tanpa seizin Tuhan. Semua yang kita alami itu semua seizinnya Tuhan, dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek. Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Oke? Kita merujuk kepada rasa takut akan Tuhan.
ketika dunia semakin kacau, kita harus semakin menjadi pribadi yang takut sama Tuhan. Dan ketika kita memutuskan untuk takut sama Tuhan, maka even di tengah kondisi pandemi dan dunia yang semakin buruk, Tuhan yang pertama akan tunjukkan jalan. Di Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Padanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Apapun yang kau alami, mungkin di tengah pandemi kau mulai bingung mau bisnis seperti apa. Kau mulai bingung mau bekerja dengan cara seperti apa. Kau mungkin mulai bingung, ini gimana nih kesehatan saya, kesehatan istri saya, anak saya, keluarga saya bagaimana. Jangan khawatir, ketika kita memutuskan untuk menjadi pribadi yang semakin takut sama Tuhan di tengah kondisi dunia semakin kacau, Tuhan akan tunjukkan jalan. Tuhan akan tunjukkan jalan. Dan Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan, Tuhan buka jalan bagi setiap kita. Amin. Yang kedua adalah kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Di Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tengah orang bingung, orang begitu mentok, orang stuck. Bagaimana menghadapi pandemi ini? Banyak yang mengalami kemunduran, banyak yang mengalami kematian, banyak yang mengalami stuck. Tapi Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan buat perbedaan bagi orang-orang yang takut sama Tuhan, yang terus mencari Tuhan, memperhatikan kehidupannya, yang terus kagum, yang terus berserah, yang terus pasrah sama Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat sehingga kita akan dilihat orang berbeda. Even di tengah pandemi kita tidak hanya survive, tapi kita keluar dengan penuh kemuliaan. Amin. Dan yang ketiga, ketika kita memutuskan takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan perlindungan. Di Amsal 14 ayat 26 sampai 27, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Wow, firman Tuhan katakan ketika kita mulai memutuskan untuk menjadi pribadi yang taat, yang takut sama Tuhan, akan ada ketentraman yang besar. Bisa bayangkan? Inilah jalannya bagaimana kita bisa melewati pandemi yang penuh kekhawatiran adalah dengan kita takut sama Tuhan, dan Tuhan akan berikan ketentraman yang besar. Dan Tuhan katakan Dia akan memberikan perlindungan bagi kita dan bagi anak-anaknya Tuhan yang takut sama Tuhan. Dan tidak hanya itu, kalau kita takut sama dunia, kita takut sama maut, maka apa yang kita takutkan itu hal buruk itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memutuskan untuk tidak terdistract pada kondisi dunia yang buruk, tapi kita malah semakin sungguh-sungguh datang sama Tuhan dan menjadi pribadi yang takut sama Tuhan, maka yang datang adalah kehidupan dan jerat maut tidak akan ada dalam kehidupannya kita. Luar biasa. Amin. Karena itu pagi hari ini saya mau ajak teman-teman, ayo jangan terganggu, jangan terdistract, jangan teralihkan dengan kondisi dunia yang semakin buruk sehingga kita menjadi lupa bahwa kita punya Allah yang jauh lebih besar dari itu, yang jauh lebih berkuasa dari itu. Sehingga kita lupa untuk kita menjadi pribadi yang memperhatikan kehidupannya kita, tingkah laku dan perkataan kita. Sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Kekhawatiran kita atas dunia ini membuat kita lupa untuk kagum sama Tuhan. Jangan. Karena itu ayo kita kembali pagi hari ini, karena ketika kita takut, Tuhan memutuskan untuk pribadi yang memperhatikan hidup kita, takut Tuhan dengan selalu kagum dan percaya sama Tuhan, berserah dan yakin sama Tuhan. Tuhan pertama akan tunjukkan jalan, Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan berikan perlindungan dalam kehidupannya kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar sama-sama, biarlah Tuhan perenungan ini selesai, tapi Tuhan terus bekerja dalam kehidupan setiap kami, sehingga setiap kami, hidup kami benar-benar diubahkan sama Tuhan. Kami gak takut lagi Tuhan, kami tidak terdistract dengan kondisi dunia. Bukan dunia yang kami takutkan, bukan maut yang kami takutkan, tapi kami memilih untuk menjadi pribadi yang takut sama Tuhan. Dengan kami memperhatikan kehidupan kita, dengan kami hormat sama Tuhan, dengan kami respect, dengan kami terus percaya dan berserah sama Tuhan, sehingga sumber kehidupan ada dalam kehidupan kami, ketentraman yang besar dan perlindungan adalah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Thank you, sampai jumpa di Devotion for Nation selanjutnya. God bless you.